Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom kelas kita pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang struktur dan desain organisasi. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Hamidah sebagai moderator. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Faulia Deanisa. Kepada Faulia, dipersilahkan. A. Pengertian struktur organisasi menurut para ahli. 1. Menurut Robbins dan Jetke 2014-231, struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. 2. Robbins dan Coulter 2016-322 mendefinisikan bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini yang dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi juga melayani banyak tujuan. Ketiga, menurut Azhar Susanto 2013-98 mengungkapkan bahwa struktur organisasi adalah kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen. Next. Menurut Giffin dan Moorhead 2014-430 mengungkapkan bahwa organization structure is the system of task, reporting, and authority relationship within which the organization does its work. Kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan sistem tugas, pelaporan, dan hubungan otoritas di mana organisasi melakukannya. Menurut James Hall 2011-15, the structure of an organization reflects the distribution of responsibility, authority, and accountability throughout the organization, bahwa struktur organisasi adalah pendistribusian tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Menurut MC Science dan Glinau 2012, organization structure is the definition of labor as well as the pattern of coordination, communication, workflow, and formal power that directs organization activities. Disimpulkan, struktur organisasi adalah sistem yang melakukan tugas, pelaporan, dan hubungan otoritas di dalam sebuah organisasi. Next. B. Pengertian struktur organisasi. Struktur struktur is the arrangement or interrelation of all the part of a whole, manner of organization or construction. Struktur adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa organization structure definitions of tasks are to be
allocated for sport to form and the formal coordinating mechanism and interaction pattern that we be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks grup adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi dan imbalan, serta mekanisme sanksi kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang pekerjaan. Pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Sedangkan organisasi adalah pemberian struktur, susunan, dan garis kekuasaan dan tanggung jawab dalam penempatan personel, susunan dan garis-garis kekuasaan, serta hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar tempat individu-individu dikoordinasi, diselesaikan, dan adanya orang-orang wajib menunaikan tugas tertentu. Next. Robbins dan Coulter 2007 mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu 1. Pembagian pekerjaan adalah tingkat di mana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang betul. Departementalisasi merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan. Setiap organisasi terdiri dari beberapa departemen atau divisi kerja. Hierarki tentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. 4. Koordinasi adalah proses penyatuan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. 5. Rentang manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pemimpin secara efektif dan efisien. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Faulia Deanisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Amanda. Kepada Alia kita persilakan. C. Bagan organisasi. Bagan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah bagan ditentukan dalam ikatan. Dan bagan juga disebut dengan gambar rancangan, gambar dena, skema. Bagan ialah alat berupa gambaran secara analisis dan statistik tentang proses yang terjadi dalam alam, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh personil atau pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang diinginkan organisasi. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal karena ketidakmampuannya dalam mengelola sumber daya manusia. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama struktur organisasi, yaitu yang pertama, pembagian kerja, yang kedua,
manajer dan bawahan. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. 4, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. 5, tingkatan manajemen. Bentuk-bentuk bagan organisasi. Menurut Henry Gesot, ada 4 bentuk bagan organisasi. Yang pertama, bentuk piramid. Yang kedua, bentuk vertikal. Yang ketiga, bentuk horizontal. Dan keempat, bentuk lingkaran. Berikut ini contoh bagan dari organisasi. D. Bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi lini. Struktur organisasi yang diciptakan oleh Henry Fayol ini memiliki bentuk yang sederhana dan kewenangan yang diberikan oleh atasan disalurkan langsung secara vertikal kepada bawahan. Begitu pula bawahan memiliki pertanggungjawaban langsung kepada pimpinan yang memberikan kewenangan langsung. Dalam kenyataannya, bentuk-bentuk struktur organisasi yang seperti ini kebanyakan dipakai oleh perusahaan yang baru dibentuk dan memiliki skala yang kecil, karena untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan tersebut. Ciri-ciri yang dapat dilihat mengenai pemakaian struktur organisasi antara lain, yang pertama, memiliki kesatuan yang terjamin. Yang kedua, pembagian kewajiban yang jelas dan mudah dalam melaksanakannya. Yang ketiga, melakukan cakupan lingkup organisasi yang sedikit dan jumlahnya sumber daya manusia yang terbatas. Yang keempat, hubungan kerja dalam garis koordinasi dan garis perintah bersifat langsung dari atasan kepada bawahan. Yang kelima, alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi masih bersifat sederhana. Tiap unit atau komponen kegiatan organisasi masih saling mengenal dan tidak ada yang memiliki kegiatan spesialisasi dalam suatu kegiatannya. Yang ketujuh, memiliki produktivitas yang hasilnya berjumlah sedikit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Alia Amanda. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu dalam struktur organisasi lini ini memiliki beberapa kelebihan antaranya. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab penuh, sehingga mereka akan melakukan hal yang terbaik dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Yang kedua, memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada karyawan. Yang ketiga, lebih mudah dimengerti. Dalam hal ini, unit kerja memiliki perintah langsung, sehingga tidak termakan birokrasi yang rumit, dan struktur ini memiliki pengambilan keputusan yang cepat. Yang keempat, membutuhkan biaya yang sedikit. Dalam hal ini, pengkoordinasian dan pengawasannya. Namun, dalam hal ini, struktur memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sulit berkembang baik dalam segi anggota maupun organisasi. Anggota hanya mendapatkan perintah dari atasan, sehingga itu yang membuat anggota sulit berkembang dalam mendapatkan pengalaman dan sulit mengingatkan ke posisi yang lebih tinggi, sehingga itu membuat organisasi yang menggunakan struktur ini sulit berkembang. Yang kedua, tidak menyediakan spesialisasi tiap unit atau komponen kerja, sehingga memungkinkan petugas memiliki double job, seperti pada bagian produksi menerangkan juga menjadi bagian gudang. Hal tersebut membuat pekerjaan tidak fleksibel, melainkan pekerjaan menjadi lebih luas dan kompleks. Next. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Bentuk struktur organisasi fungsional ini diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana struktur organisasi ini memiliki konsep adanya seorang pimpinan, organisasi yang tidak memiliki yang jelas, dan setiap wewenang seorang atasan mempunyai wewenang yang akan memberikan perintah kepada bawahan yang ditunjuk selama bawahan tersebut memiliki hubungan dengan fungsi atasan yang memberikan perintah.
Bawahan memiliki pengawasan dari atasan yang berbeda dan lebih dari satu pengawas. Bentuk struktur organisasi ini sering dijumpai ada di perusahaan tingkat kecil dan tingkat menengah yang sedang berkembang, yang mana pengambilan keputusannya ada pada pucuk tertinggi pimpinan di perusahaan tersebut. Ciri-ciri bentuk struktur organisasi ini antara lain tidak menjamin adanya kesatuan perintah karena bawahan memiliki tanggung jawab kepada beberapa atasan, memiliki keahlian dalam hal pengawasan dan pengendalian yang baik karena pimpinan tidak memiliki kejelasan kewenangan yang pasti dan bawahan mana saja yang ia kendalikan. Adanya penghematan waktu karena proses pengerjaan tugas dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Next. Struktur organisasi fungsional memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tiap-tiap anggota dan unit kerja struktur organisasi memiliki kemudahan dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Anggota memiliki keahlian dan pengalaman lebih dalam lingkup kerjanya. Selain terdapat kelebihan, terdapat pula beberapa kekurangan yang diamali di struktur organisasi fungsional. Antara lain, yang pertama, unit-unit kerja yang bekerja di bawah memiliki kebingungan karena mempunyai lebih dari satu supervisor. Yang kedua, adanya pembeludakan tugas yang harus ditangani karena memiliki lebih dari satu atasan. Ketidakmerataan pembagian tugas yang diberikan yang berdampak negatif bagi kesehatan anggota sehingga memiliki stres yang cukup tinggi. Dalam hal membuat struktur organisasi ini dapat mengkombinasikan kedua bentuk atau lebih dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditimbulkan oleh tiap-tiap struktur organisasi. Seperti contoh, suatu perusahaan mengkombinasikan antara struktur garis dengan struktur organisasi staf, ataupun mengkombinasikan tiga jenis struktur organisasi tradisional yang menanamkan struktur organisasi garis staf dan fungsional. Next. Yang ketiga, struktur organisasi staf. Struktur organisasi yang membentuk staf ini memiliki pucuk pimpinan yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan baik berupa hasil pemikiran ataupun bentuk lainnya yang dapat membantu kelancarannya suatu tugas pimpinan dalam mengolah organisasinya, sehingga memudahkan dan mempercepat organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu menjadi ciri dalam organisasi ini, adanya satu bagian yang membantu pimpinan yang dinamakan staf. Staf ini tidak memiliki garis komando untuk mengatur bawahan yang pada struktur organisasi staf merupakan orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberikan nasihat dan saran dalam suatu bidang di organisasi kepada pimpinan organisasi. Baiklah, sekilas yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iknur Hafiz. Kepada Iknur Hafiz kita persilakan. Kelebihan dari bentuk struktur organisasi staf ini antara lain, satu, dalam hal pembagian hak dan kewajiban jelas terutama mengenai pembagian staf dengan anggota-anggota yang terbentuk dalam unit-unit kerja yang ada di struktur organisasi tersebut. Yang kedua, dalam unit-unit kerjanya memiliki perkembangan tugas yang spesialisasi sehingga memiliki garis koordinasi dan garis komando yang jelas, sehingga dapat ditempatkan pada organisasi yang memiliki lingkup kerja yang besar maupun lingkup kerja yang kecil yang baru dibentuk. Yang ketiga, dalam hal pengambilan keputusan akan lebih mudah karena pimpinan memiliki staf yang akan membantu dalam memberikan saran dan ide dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, adanya tingkat disiplin dan moral yang tinggi pada setiap unit kerja di setiap bagian yang tinggi karena kewajiban yang diberikan sesuai dengan fungsi bagian masing-masing.
Adapun kekurangan yang didapatkan dalam struktur organisasi antara lain, yang pertama, suatu organisasi yang memakai struktur organisasi ini memiliki anggota yang memiliki solidaritas yang kurang. Selain itu, pulan bagian satu dengan bagian lainnya tidak saling mengenai meskipun ia berada dalam satu organisasi yang sama. Yang kedua, melihat kedudukan seorang pemimpin staf memungkinkan staf memiliki kewenangan yang lebih dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melihat staf terkadang memiliki kewenangan yang lebih dalam pengambilan keputusan. Berpotensi adanya kesenjangan antara pihak atas dengan pihak bawah struktur organisasi. Yang keempat, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini merupakan salah satu struktur yang berasal dari penggabungan dua jenis struktur, yaitu penggabungan struktur divisional dengan struktur organisasi tradisional. Struktur organisasi digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah maju dan memiliki proyek yang rumit dengan lingkup permasalahan yang komplikasi karena struktur ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ditimbulkan bentuk karena struktur ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ditimbulkan oleh bentuk. Yang pertama, bentuk struktur yang ada di perusahaan. Jika dilihat strukturnya, bentuk ini memiliki hubungan yang mempersatukan baik melalui garis vertikal maupun melalui garis horizontal, yang mana di dalamnya terdapat koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya. Struktur organisasi ini memiliki kelebihan saat diterapkan, yaitu yang pertama, anggota dari unit kerja atau komponen kerja yang terlibat dalam penggunaan struktur organisasi ini memiliki keahlian yang membuat mereka mampu menyelesaikan persoalan yang rumit yang terjadi di organisasi. Yang kedua, selain itu, organisasi yang memakai struktur organisasi matriks membantu organisasi tersebut dalam beradaptasi dari segala sesuatu dengan cepat, sehingga dapat mengikuti perkembangan lingkup kerja di organisasi lainnya. Hanya kelebihan saja, struktur organisasi ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama, struktur organisasi memiliki koordinasi yang rumit, sehingga kurang cocok diberikan kepada perusahaan yang baru merintis usahanya. Yang kedua, diperlukannya anggota-anggota unit kerja yang memiliki keahlian kompeten mampu bekerja dalam tim. Yang ketiga, memiliki masalah yang rumit dan komplikasi membuat anggota yang terlibat dalam struktur organisasi ini memiliki tingkat stres yang cukup tinggi. Yang keempat, anggota memiliki tanggung jawab lebih dari dua atas sehingga membuat anggota kesulitan dalam menentukan jika terjadi suatu kepemimpinan. Yang kelima, tiap anggota seringkali menyayangi beberapa proyek dalam satu waktu yang sama. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui semua bahwa seharusnya anggota kelompok kita beranggotakan 5 orang, namun dengan nama M. Faris dengan NIM 2004-2230 tidak pernah berpartisipasi di e-learning maupun di WA Group. Jadi kita semua hanya beranggotakan 4 orang. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya sebagai moderator izin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.